Sobat Ngawi TV. Kali ini kita sedang berada di Rumah Joglo, Karangtengah, Ngawi. Kali ini kita akan bertemu dengan komunitas Tosanaji di tempat ini. Bersama teman-teman dari komunitas Tosanaji. Boleh diperkenalkan Mas namanya? Saya Bowo. Masnya? Saya Febri, Mas. Jadi begini Mas, keris ini kan menjadi sebuah warisan budaya Indonesia dan tentunya sudah diakui oleh UNESCO. Ya, betul. Untuk itu saya boleh bertanya-tanya mengenai keris ini sendiri. Jadi keris ini sejarahnya bagaimana? Salah satu yang ada di sini contohnya. Kalau melihat dari awal penemuan bahwa keris itu atau pusaka yang lainnya itu dibuat oleh leluhur, itu terpajang pada relief di Borobudur dan Candi Sukup, itu sekitar abad ke-8 dan awal-awal abad 9. Untuk pembuatan keris ini sendiri Pak, Iya. keris ini dibuat oleh siapa dan bagaimana prosesnya? Kemudian adakah untuk sampai saat ini? Keris ini dibuat oleh seseorang yang diakui Linuwe untuk zaman dahulu yang bergelar empu. Nah, untuk bahan dan pamornya itu apa ya? Itu bahannya antara lain yaitu dari besi, baja, kemudian memasukkan unsur-unsur meteorit itu untuk pembuatan pamornya, atau sekarang itu karena meteorit sudah jarang ditemukan, itu memakai nikel. Itu menjadi satu motif di dalam pamornya keris itu atau pusaka-pusaka lainnya itu. Dan itu prosesnya ditempa Mas. Jadi ada yang model dilipat-lipat ditempa, ada yang metode dengan menggunakan cara miring gitu, ditempa lagi, ditambahi lagi, dimasukkan pamornya itu, dan tahap-tahap terakhir itu melalui sepuh Mas, penyepuan. Untuk penyepuan sendiri itu di dalam keris itu untuk apa ya? Penyepuan itu dilakukan untuk menyepuhkan besi. Dan penyepuan antar empu itu mempunyai cara dan metode sendiri. Ada dulu empu yang hanya disepuh dengan dijilat, itu ada lagi yang dimasukkan ke dalam ketek, itu juga ada. Terus ada Nun Sewu itu dimasukkan ke seperti Nyi Sombro, itu karena beliaunya itu sakti luar biasa, itu malah justru tidak melalui penempaan. Beliaunya itu Nyi Sombro itu membuat pusaka itu hanya dipijet Mas, makanya sekarang ada istilah pejetan. Nah itu. Nah, terus kemudian sekarang pun itu keris masih dipakai, masih dibuat, tapi sudah fungsinya sudah lain. Jadi hanya sebagai istilahnya souvenir juga bisa, istilahnya sekarang itu pusaka atau keris tombak kamardikan istilahnya. Itu masih dibuat. Boleh ditampakkan bagaimana perbedaan wujud dari keris sendiri untuk zaman ke zaman? Ini namanya Gayaman Jogja. Perbedaannya itu pada material besinya dan model buatannya Mas. Itu nanti bisa kita ketahui. Oke. Tapi saya buka. Seperti ini Mas, ini dapur atau bentuknya itu tilam UP. Ini estimasi pembuatan atau perkiraan pembuatan itu pada zaman era kerajaan Kahuripan, ya, dengan masih sederhana. Ini yang tadi Mas, yang saya bicarakan, yang Nyi Sombro tadi, seperti kayak dipijet, Iya. ya ini kayak dipijet gini. Dan beliaunya dulu karena saktinya ini tidak melalui penempaan Mas, hanya dipijet, ya. Dan Nun Sewu cara nyepuhnya itu pakai alat kelaminnya dulu karena saktinya Nyi Sombro itu. Kalau ini estimasi Sedayu ini berdapur Tumenggung, karena ada ricikan kembang kacang, dreneng, lampi gajah satu. Dan ini Sedayu itu era Majapahit.
Nah ini Mas, ini yang era pembuatannya diperkirakan zaman kerajaan Mataram Islam. Munculnya lebih panjang lagi. Besinya pun sudah beda modelnya. Nah ini era Kamardikan Mas. Modelnya kan juga beda lagi. Logamnya juga karena era Kamardikan dia seperti baru pembuatannya, lebih condong ke kegagahan dapurnya, panjangnya lebih panjang lagi.